Renungan Harian Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang perjuangan mencapai standar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Penting sekali untuk menekankan bahwa tujuan keselamatan adalah mengenakan kehidupan sesuai dengan standar yang Allah tentukan, yaitu serupa dengan Yesus. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, atau menjadi anak-anak Allah di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-5. Menjadi anak-anak Allah bukan sekadar sebuah sebutan, tetapi sebuah keberadaan, yaitu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-4. Untuk itu, setiap orang percaya harus mau dibaptis. Bukan sekadar menerima sakramennya secara teknis, tetapi mengenakan makna baptisan tersebut, yaitu menjalani hidup baru standar anak-anak Allah Bapa. Baptisan dalam kekristenan adalah lambang kematian. Seorang yang memberi diri dibaptis harus meninggalkan cara hidup lama yang sama dengan anak-anak dunia, kemudian mengenakan gaya hidupnya Yesus. Jadi, orang yang memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus harus belajar hidup seperti Yesus hidup. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-4, Rasul Paulus berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab tidak mengajarkan orang percaya sekadar menjadi mirip Yesus, tetapi Alkitab mengajarkan orang percaya mengenakan gaya hidup Yesus atau serupa dengan Dia. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dan 29. Orang percaya harus berjuang agar karakter Yesus menggantikan kebiasaan hidup yang digerakkan oleh karakter buruknya yang terbangun sejak kecil. Kesediaan mengenakan kehidupan Yesus inilah proses baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus artinya orang percaya ditenggelamkan oleh atau di dalam Roh Kudus. Hal ini bisa terjadi atau berlangsung kalau seseorang mengalami pembaharuan pikiran oleh Injil dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan cara demikian seseorang mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani. Saudara, pertumbuhan kedewasaan rohani pada dasarnya adalah perubahan cara berpikir yang sama dengan pendewasaan hati nurani. Jika proses perubahan berlangsung dengan baik, maka karakter seseorang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Gaya hidupnya menjadi sangat berbeda dengan manusia di sekitarnya. Ia dapat menghadirkan pribadi Yesus yang pernah hadir di Palestina 2000 tahun yang lalu di dalam hidupnya hari ini di tengah-tengah masyarakat. Orang percaya seperti ini pasti memiliki keunggulan hidup, terutama dalam moralnya dan bidang hidup yang digelutinya. Tidak ada cara lain untuk dapat menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula selain mengenakan karakter Kristus di dalam hidup. Untuk ini, orang percaya harus berani menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan bukan sekadar menjadi orang Kristen, menjadi aktivis gereja, bahkan tidak cukup menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Menyerahkan diri kepada Tuhan berarti menyediakan diri dipimpin oleh Roh Kudus dari pikiran, perasaan, kehendak, dan seluruh panca indera serta fisiknya. Memang sebenarnya segenap hidup orang percaya adalah milik Tuhan. Tuhan telah membeli
orang percaya seluruhnya dengan harga lunas dibayar. Inilah penebusan itu. Paulus juga berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejak seseorang mengakui bahwa dirinya sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka ia tidak berhak lagi menggunakan pikiran, perasaan, kehendak, dan seluruh fisiknya untuk kepentingan dan kesenangan sendiri. Orang percaya dikehendaki menjadi manusia baru yang berstandar Allah sendiri, yaitu bisa memiliki pikiran dan perasaan Allah. Dengan demikian seseorang dimampukan memiliki moral Allah. Memiliki moral Allah maksudnya adalah orang percaya dapat mengambil keputusan, bertindak, dan berperilaku seperti Tuhan. Inilah yang disebut sebagai mengenakan kodrat ilahi di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Dalam teks tersebut terdapat kalimat kuasa ilahinya yang dikatakan bahwa inilah yang disebut dengan His divine power yang sudah kita singgung kemarin. Tentang kuasa Allah di sini menunjukkan Roh Kudus dan Injil. Roh Kudus tidak bisa bekerja tanpa Injil, sebab Injil adalah alatnya, atau sebaliknya, percuma Injil diberitakan tanpa pribadi Roh Kudus yang mengajarkan. Memiliki moral Allah Bapa sama dengan mengambil bagian dalam kekudusannya di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, agar orang percaya kudus seperti Bapa di surga. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Untuk itu orang percaya harus menaruh seluruh pengharapannya pada penyataan Tuhan Yesus Kristus dan hidup dalam ketaatan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudaraku, inilah yang dimaksudkan tentang keselamatan, di mana manusia dimungkinkan kembali untuk memiliki kemuliaan Allah yang telah hilang. Dalam Roma 3 ayat 23. Hal ini tidak bisa berlangsung atau terjadi secara otomatis, tetapi dapat terjadi atau berlangsung atas respon seseorang terhadap anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan. Di sini letaknya perjuangan mengerjakan keselamatan, sebab untuk mencapai standar yang dikehendaki oleh Allah, yaitu mengenakan kodrat ilahi, bukan sesuatu yang mudah. Kalau seseorang sudah berpikir bahwa dirinya sudah dipilih dan ditentukan untuk pasti selamat masuk surga, maka tidak akan pernah bisa atau sangat kecil kemungkinan memiliki perjuangan yang proporsional untuk mencapai standar Allah tersebut. Itulah sebabnya kenapa untuk masuk surga kita butuh perjuangan yang secara proporsional. Keselamatan itu pasti, tetapi surga butuh perjuangan karena kita butuh Roh Kudus dan Injil serta proses yang setiap hari akan membentuk kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini dan kiranya kita semua diberkati. Haleluya. Amin.